Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Berikut ini adalah presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfia Akbar. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bidang keilmuan saya adalah seni musik klasik dan non-klasik. Pengalaman mengajar sejak tahun 2015 sampai sekarang. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama adalah studi instrumen drum set 1 dan 3, kemudian studi ensemble 1 dan 3, etika profesi, solois 1, 3, dan 7. Di sini akan saya sampaikan mata kuliah studi instrumen drum set 1. Mata kuliah yang pernah saya ampuh di semester-semester sebelumnya, yaitu teori musik 1-3, solfegio 1-2, metode penelitian 1, kritik musik, studi orientasi profesi, combo menengah 1-6, ensemble combo 1-4, dan solois 1-7. Perlu Bapak Ibu ketahui, di prodi kami pada semester ini itu ada perubahan kurikulum. Jadi yang sebelumnya mata kuliahnya yang bernama combo menengah itu sekarang menjadi studi instrumen drum set atau studi instrumen. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah mata kuliah studi instrumen drum set 1. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian dengan bobot 2 SKS, wajib tempuh bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Musik. Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mata kuliah ini mempelajari tentang teknik pukulan atau rudimen, feel, groove, dan cara membawakan dan memainkan instrumen drum set pada pola ritme 8 bit dan 16 bit. Jadi pemahaman ini diperoleh melalui kegiatan mempelajari teknik-teknik pukulan atau rudimen, mempelajari etude atau exercise drum set, dan memainkan lagu atau minus one, kemudian memainkan solo drum. Topik dan materi mata kuliah instrumen 1 drum set itu terdiri dari 3 topik. Yang pertama adalah sejarah dan anatomi drum set. Materinya mempelajari tentang sejarah dan perkembangan drum set, kemudian anatomi, shell drum, kemudian drum head, kemudian teknik menala drum set. Yang kedua adalah rudimen nomor 1-40. Topik yang ketiga adalah pola ritme 8 bit dan 16 bit. Ini terdiri dari penulisan notasi dan membaca notasi, kemudian feel dan groove-nya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa menginterpretasikan lagu tersebut dan solo yang dimainkan. Capaian pembelajaran lulusan prodi musik itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, yaitu mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kedua, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian aspek yang ketiga, aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai dasar-dasar teori dan pengetahuan musik melalui latihan-latihan secara tertulis maupun oral sebagai landasan metodologis dalam melakukan pengkajian dan penyajian musik pada tingkat menengah hingga lanjut. Yang terakhir adalah keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan aspek-aspek praktikal di bidang musik dengan metode presentasi diskursus akademik musikologis yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk penyajian individual, ceramah, seminar, resital, ceramah, dan penyajian instrumen atau vokal dalam rangka penyebar luasan pengetahuan musik
di masyarakat. Yang kedua, mampu memanfaatkan keterampilan musikologi melalui teknik-teknik dasar drum set dan dapat menunjukkan hasilnya berupa kemampuan memainkan lagu dan etude sehingga dapat meningkatkan keterampilan membaca musik secara umum. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami target kemampuan yang ingin dicapai, memahami struktur perkuliahan, garis besar tugas, UTS dan UAS, kemudian mampu memahami komponen-komponen dan kriteria penilaian, dan memahami kewajiban serta hak mahasiswa selama perkuliahan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan drum set. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami anatomi drum set serta dapat menala drum set sesuai dengan jenis musik yang akan dimainkan. Yang keempat, mahasiswa mampu memainkan rudiment nomor 1 sampai 40 dengan tempo 100 beat per menit dan dengan dinamika forte sampai fortissimo. Yang kelima, mahasiswa mampu memainkan pola ritme 8 dan 16 bit yang ada pada buku etude. Yang keenam, mahasiswa mampu memainkan pola ritme 8 dan 16 bit dengan iringan. Dalam hal ini diiringi oleh -1. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu memainkan solo drum dari Benny Greb. Yang terakhir, mahasiswa mampu menuliskan notasi atau transkripsi yang ada pada lagu dan solo drum dari Benny Greb. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu instruksional, presentasi, diskusi, drill, dan kolaboratif. Sedangkan untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, referensi utamanya ada 3. Yang pertama adalah Preparation for Sight Reading, kemudian Advanced Funk Studies, yang ketiga Evolution of Drumming. Sedangkan untuk referensi tambahan ada 2. Yang pertama adalah buku Ultimate Realistic Rock, yang kedua video dari YouTube solo drumnya Benny Greb. Sedangkan untuk kriteria atau indikator penilaian itu terdiri dari beberapa aspek basis evaluasinya. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Komponen evaluasinya adalah kehadiran kelas. Indikator capaian sikap dalam kelas penilaiannya adalah kedisiplinan mahasiswa. Setiap kehadiran berbobot 1,25%. Kemudian kemandirian, mahasiswa membuat jadwal latihan dan target capaian setiap materi yang sudah dibahas di kelas. Artinya karena mata kuliah ini mata kuliah keterampilan, maka mahasiswa harus mandiri untuk menyusun jadwal latihan mandiri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah hasil proyek atau keterampilan. Komponen evaluasinya adalah kerjasama. Mahasiswa mempresentasikan dan memainkan bahan kajian di pertemuan minggu sebelumnya dengan tempo, teknik, feel, groove yang baik. Komponen bobot penilaiannya adalah 25%. Kemudian yang selanjutnya, menulis. Mahasiswa diharapkan dapat menulis notasi lagu yang sedang dilatih atau yang dibawakan dan solo drum dari Benny Greb. Bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian yang terakhir adalah aspek kognitif, yaitu UTS atau ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah dilatih, kemudian mendemonstrasikan apa yang sudah dilatih selama 7 pertemuan, dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester dalam bentuk presentasi dan demonstrasi. Jadi pada ujian akhir ini mahasiswa diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka capai atau yang sudah mereka latih pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Ini bobotnya 25%. Jadi total itu ada 100%. Itu tadi deskripsi saya tentang mata kuliah studi instrumen drum set. Berikut ini adalah cuplikan dari video pengajaran saya di kelas studi instrumen drum set. Selamat menyaksikan. Baik, materi kita tentang drum head. Apa sih drum head itu dan kegunaannya? Selain kita bermain, dalam hal ini bermain drum, kita juga harus mengetahui karakteristik dari drum head, karena itu akan menentukan genre yang akan kita mainkan juga. Jadi drum head itu sebenarnya banyak pilihannya dan sesuai dengan jadi kita harus menyesuaikan. Misalnya kita mau memainkan pop, itu drum head-nya apa yang dipakai, kemudian jazz, Latin, itu karena berbeda-beda nanti karakteristiknya. Jadi drum head itu merupakan sumber bunyi
drum set dan sekaligus sebagai resonatornya. Artinya dia mengantarkan suaranya sebagai resonator. Drumhead memiliki ukuran berbeda, baik ketebalan ataupun tekstur yang menentukan warna suara atau timbrenya. Warna suaranya itu timbre ya, kalau bahasa musiknya itu timbre. Jadi selain ukuran yang berbeda, ketebalannya dan teksturnya pun itu berbeda karakteristiknya. Jadi sejarahnya itu pada tahun 50-an itu banyak diproduksi drumhead untuk drum set dengan bahan mylar plastik sheet untuk menghilangkan efek kelembapan. Jadi maksudnya apa? Sebelumnya itu drumhead kan dibuat dari kulit hewan. Jadi kenapa dia dibikin bahannya itu jadi mylar plastik sheet itu karena kulit hewan itu kan terpengaruh dengan cuaca, temperatur. Jadi kalau dia panas itu dia akan jadi tinggi tegangannya. Kalau dia lagi dingin kondisinya itu jadi tuningnya itu jadi rendah. Jadi sering berubah-ubah. Makanya itu mulai diproduksi memakai plastik tadi. Kemudian satu karakteristik khusus dari plastik drumhead adalah dia mempunyai glassy tone dengan overtones yang lebih banyak dan sustain yang panjang. Kemudian, jadi melalui pemilihan drumhead tadi dan penalaan juga penting, sound atau suara drum set akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti pitch drum ya, atau tinggi atau rendahnya, kemudian tone, dark, mellow, dan bright. Itu istilah apa namanya dark, mellow, dan bright itu tone-nya ya. Tone itu artinya dia secara keseluruhan suaranya, karakteristik dari suaranya itu. Jadi diistilahkan dengan dark, mellow, dan bright. Kalau dark itu dia agak bahasanya itu dark itu dia lebih, kalau kita hubungkan dengan suara drumnya itu dia lebih apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau dark itu seperti apa kira-kira? Dark itu kan gelap kan? Jadi kayak apa ya? Suaranya itu bisa lebih tebal, bisa lebih biasanya ini yang kelihatan sekali di simbal ya. Kalau di simbal itu kan kelihatan sekali ya karakteristiknya clean itu bisa disebut dengan bright juga. Bright itu artinya dia lebih kayak cemerlang gitu suaranya. Jadi biasanya karakteristik dari simbalnya itu dia lebih tipis, kemudian sustainnya lebih banyak. Kalau mellow itu juga sustainnya juga agak banyak. Kalau dark itu biasanya sustainnya itu lebih sedikit. Kemudian, nah ini tadi saya bicara sustain, itu adalah panjang sebuah resonansi. Jadi sustain itu panjang bunyinya itu. Jadi bunyinya itu, kalau kita dengar kan misalnya simbal, nah itu resonansinya. Seberapa panjang resonansinya itu. Atau disebut juga dengan sustain biasanya. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah attack ketika drumhead dipukul dengan stick. Attack itu adalah ketika dia dipukulin. Attack-nya. Ya. Nah, baik, kita masuk ke rudiment pertama. Single stroke roll. Single stroke roll merupakan rudiment yang sangat penting untuk dikuasai terlebih dahulu. Jadi sebelum memainkan rudiment yang lain, ya dasarnya atau awal yang kita pelajari itu harus single stroke-nya dulu. Ya, single stroke itu apa? Ya, itu single stroke saya pikir sudah bisa semua, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ini saya kasih contoh notasinya. Ini notasi not sepertiga dua, ya. Kalau kalian melatih di awal itu pakai 1/16-an dulu aja. Ya. Jadi kalau udah bisa ditingkatkan jadi main not sepertiga dua. Sudah bisa juga mainkan not 1/64, lebih cepat lagi. Tahu ya not 1/64? Ini ada kesulitan di sini single stroke roll? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Valdo. Kemarin waktu dikasih tugas pertama itu kan suruh mainin rudiment kan. Yang waktu itu rudiment
single stroke roll itu kan di partitur yang Bapak share kan tulisannya not sepertiga dua lah, itu kan nanti kayak cepet banget gitu loh Pak. Jadi kayak mukulnya tar gitu. Nah, terus saya tanya ke mentor, katanya suruh nurut ke partitur gitu. Misal tuh diganti pakai 1/16 boleh nggak sih Pak? Biar lebih mudah. Oke, itu yang saya share kemarin ya, single stroke itu ya. Iya Pak, Ya, yang di untuk latihannya, sebentar saya buka bukunya. Kesulitan kalian kan pasti di yang nomor birama terakhir ya, benar nggak? iya. Yang saya fotokan kemarin kan materinya, single stroke kan, bener kan? The single stroke. Oke, Iya baik. Pak, yang rudiment 40. Oke, jadi cara memainkan kalau mau melatihnya itu pakai note 1/16 boleh, tapi setelah itu ditingkatkan jadi kalau dia tertulis note 1/32 itu harus dimainkan 1/32 seperti ini. Jadi Iya. 1/32 itu kan satu ketuknya ada 8 pukulan kan? Iya Pak, Benar kan? benar. Jadi kalau note 1/16 satu ketuk kan ada 4. Dikalikan aja deh jadi. Pembagiannya seperti itu, pecahan kan ini. Jadi kalau nggak tempo, misalnya temponya kalian main tempo 100 nih misalnya. 100 kan kira-kira segini ya. Bener nggak? Segini 100-nya. Tuh agak pat. Kalau 1/16 kan gampang kan 100. Agak pat. Bener nggak? Kalau 1/32 kalau kalian mainin 1/32 dengan tempo 100 itu belum sampai, ya artinya kalian belum bisa ngikutin dengan tempo segitu, turunkan aja temponya. Tapi dibiasakan main not 1/32-nya. Misalnya dari tempo 100 itu nggak bisa main not 1/32, turunkan temponya jadi 70 atau 60. 60 itu segini. Main not 1/32 jadi bilang agak pat manam jupan kan sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya dibiasakan, memang latihannya memang kita harus pelan dulu, nggak bisa langsung cepat. Misalnya disuruh main tempo 100, main not 1/32 belum bisa, turunkan dulu temponya. Jangan langsung maksa gitu, nggak boleh seperti itu. Baik, Pak. Ini tips latihannya seperti itu. Ya. Memang kita single stroke itu harus, kemudian teknik pukulannya kalau dari kita melihat di 4 basic stroke tadi, kira-kira ini bisa dipakai apa ini? Kalau dari 4 tadi, kita kalau mau memainkan single stroke, itu basic stroke apa yang kita mainkan di sini? Di rudiment ini. Saya tanya Valdo pertama kali mainin latihan single stroke, basic stroke apa yang digunakan, yang dipakai? Apa? Upstroke. Sulit no kalau upstroke. Upstroke kamu mainnya gini berarti. Kan up tadi kan dari bawah ke atas pukulannya. Nah, Yohanes, kalau kamu apa Yohanes? Kira-kira kalau kita main single stroke roll itu basic stroke yang dipakai apa? Mungkin yang down tadi Pak, mungkin sih. Yang Down. Down kan dari atas ke bawah. Sulit masih. Iya. Febrinda apa kira-kira yang dipakai? Yang dari tengah itu, Pak. Dari tengah. Dari agak ke atas. Oke. Jadi begini, latihan single stroke
dengan tempo berapapun, pakai basic stroke yang full stroke. Tata atas semua jadi mainnya. Untuk latihan pertama seperti itu, bisa juga pakai tap semua. Kalau untuk kombinasi down, up, tap itu bisa, tapi pakai triplet ya notnya. Notnya triplet, down, misalnya gini posisinya ya. Kalau down, ini saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya mukulnya seperti ini ya. Kalau ini tips pertama kalau latihan. Kalau kita mau menggunakan full stroke semua, posisinya dari sini. Ya. Full stroke kan gini kan. Nah, ini yang basicnya. Kalau mau latihan single stroke itu pakai full stroke dulu memang. Entah berapapun temponya pakai full stroke dulu. Ini untuk pertama selain melatih full stroke itu kita ngelatih dengan dinamika yang keras. Walaupun temponya cepat, itu kita masih tetap bisa ngikutin sebenarnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa pakai tap semua. Tap ini fungsinya dinamikanya itu lembut, pelan. Biasanya kita mau main dinamika piano biasanya. Dia dari posisi tap kan itu di bawah semua kan sticknya, pelan dia jadinya. Ini sulit. Ini tingkatan selanjutnya ini sebenarnya. Kita latihan tap stroke itu. Semakin cepat temponya semakin sulit. Tapi pukulannya pendek itu. Tapi kalau lebih gampang kan full stroke. Ini untuk latihan awal itu pakai full stroke. Kemudian kalau kombinasi itu kita bisa pakai not triplet. Tuaga ya, itu triplet. Misalnya gini, kombinasinya itu dari full, kemudian yang kiri itu down posisinya. Down, kemudian yang kiri itu up, tap. Nah, ini kombinasi kan. Down, up, tap. Down, up, tap. Down, up, tap. Down, up, tap. Nah, itu kombinasinya kalau single stroke. Jadi selain 3 tadi sebenarnya banyak juga bisa diaplikasikan. Makanya saya bilang kita sebagai drummer ya itu juga harus kreatif pelatihannya. Baik, tadi kita sampai double stroke, open roll, ya. Jadi cara penulisannya kalau kalian ketemu seperti ini itu artinya dia double stroke open roll mainnya. Kemudian yang terakhir itu 5 stroke roll. Jadi rudiment ini merupakan kombinasi dari single dan double stroke. Jadi tertulis itu yang sebelah kiri, birama yang pertama, ya, right, left, right. Jadi satu ketuk dia ada 5 pukulan. Dimainkannya seperti ini. Not sepertiga 2, kemudian not seperdelapan. Satu ketuk. Jadi satu ketuk itu isinya 5. Notasinya itu 1/8. Basic notasinya, notasi dasarnya itu 1/8, kemudian ada garis 2 ini itu artinya menandakan bahwa dia 1/3 di sini notasinya. Ya. Cara latihannya sama, ini harus double stroke dulu jadi ya. Kalau double stroke-nya jadi memainkan 5 stroke aman, nggak masalah. Ya, jadi makanya saya bilang ada urutannya sebenarnya kita memainkan rudiment itu, nggak sembarangan langsung lompat-lompat itu nggak boleh sebenarnya. Kalau untuk yang dasar atau yang baru belajar gitu. Jadi memainkannya itu harus double stroke dulu, kemudian bisa memainkan 5 stroke roll. Ini saya breakdown lagi. Jadi kalau kalian kesulitan dengan notasi yang seperti ini, ya cara latihannya makanya saya bilang kreativitas itu penting. Cara latihan misalnya kalau kalian ketemu not yang seperti ini, kesulitan bacanya, itu di breakdown aja. Jadikan 1/8 atau 1/16. Ya, main not 1/8, jadi berapa ketuk di sini? Halo? Ya. Berapa ketuk di sini?
2 ketuk ya. 3 gimana sih? Tapi ini 4/4 ini salah ini notasinya salah. Ini harusnya not setengah ini. Ini not setengah, ini not setengah. Ini kan 4/4 sukatnya. Ini not Oh iya ya. seperlapan. Ini not setengah ini harusnya, bukan not seperempat. Karena dia 4 ketuk, sukatnya kan 4/4. Kemudian ini juga not setengah ini sebenarnya. Tu agapato, ta 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 ta, off, ta 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 ta, off. Saya mainkan yang bawah, yang atas ta 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 ta, off, ta 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 ta, off. Cara latihannya seperti itu. Pelan dulu aja. Kalau sudah bisa baru mainkan not yang ini. Ya, kalau belum bisa itu atau masih kesulitan, itu mainkan yang not sederhananya. Makanya saya bilang disederhanakan notasinya. Kalau kesulitan misalnya pertanyaan tadi siapa? Valdo ya yang nanya atau Yohanes tadi. Kesulitan memainkan not sepertiga 2. Itu di breakdown aja. Di breakdown notnya dari sepertiga 2 kejadiin 1/16. Nggak bisa juga 1/16 jadikan 1/8. Nggak bisa juga jadikan 1/4. Nggak bisa juga, itu nggak mungkin. Kalau 1/4 itu kan udah pelan sekali itu. Nggak bisa juga jadikan not setengah. Malah kesulitan nanti. Semakin pelan itu semakin sulit. Justru memainkan tempo yang pelan itu yang menurut saya lebih sulit daripada tempo cepat. Benar nggak? Pernah merasakan itu nggak? Pernah, Pak. Ya, menurut saya itu yang tempo yang sulit itu tempo pelan. Tempo sulit itu gampang kok. Kalau kita sudah bisa memainkan tempo pelan, main tempo cepat itu lebih gampang. Artinya untuk menuju ke tempo yang cepat itu gampang. Tapi kalau kita terbiasa memainkan dengan tempo cepat terus, ketika kita memainkan tempo pelan, itu paling sulit. Ini tips ya. Jadi kalau jadi memang kita melatih tempo pelan itu kan butuh kesabaran yang main tempo pelan. Nah ini 1 jam gini saya pikir kalian nggak akan tahan untuk awal-awal. Tapi kalau sudah dia jam terbangnya udah banyak, main tempo segini selama 1 jam itu nggak masalah. 1 jam segini terus nih. Tapi kita memperhatikan pukulannya, misalnya main latihan full stroke 1 jam selama 1 jam kayak gini terus kan bosen, bener nggak? Tapi kalau kita jam terbangnya udah banyak itu nggak masalah, ini nggak kerasa gitu. Tapi kita tahu apa yang kita latih gitu, ya. Kemudian ini untuk latihannya 5 stroke roll ini saya ambil dari Joy Scale, ini etude exercise ya, latihan. Jadi cara melatih 5 stroke roll yang basic atau yang dasar itu seperti ini, dari not 1/8 dulu, 1/16, kemudian Mauru masuk ke 1/3 ya. Tapi kalau biasanya yang tertulis di notasi 5 stroke itu seperti ini, yang sebelah birama pertama ini. Ya, dimainkan seperti ini. Tapi untuk melatih di awal ini saya kasih latihan ini. Ya. Jadi kalau ada yang masih kesulitan main 5 stroke roll, latih yang ini aja. Dengan catatan gunakan metronom. Setiap latihan sticking gunakan metronom. Biasakan seperti itu untuk di awal-awal. Nanti kalau sudah lancar, lepas metronom nggak apa-apa, karena kalian temponya udah stabil biasanya kalau terbiasa melatihnya itu dengan metronom, ya seperti itu. Ya, itu tadi adalah video pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.